Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon yang senantiasa akan menguatkan dan juga menyegarkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kembali kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih setia, penyertaan dan pimpinan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya semua adalah karena anugerah-Mu, semua adalah karena kasih-Mu yang begitu melimpah bagi hidup kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu duduk tenang dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 43a. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berpikir bagaimanakah keadaan tubuh kita pada saat kita dibangkitkan oleh Tuhan di akhir zaman nanti. Bagaimana dengan orang-orang yang mengalami kecelakaan dan tubuhnya yang mungkin saja terbakar habis, tidak berbentuk dan bahkan mungkin terpisah-pisah? Atau bagaimana jika kita mengalami ketidaksempurnaan secara fisik selama kita hidup di dalam dunia ini? Apakah pada saat kita dibangkitkan nanti, tubuh kita juga tidak sempurna? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan tentang kebangkitan setelah kematian jasmani terkadang menjadi kebingungan dan bisa saja menimbulkan perdebatan di antara orang-orang percaya. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah apa yang firman Tuhan sampaikan tentang hal ini. Apa yang Alkitab katakan tentang hal ini, itulah yang harus menjadi acuan kita. Di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus ingin menjawab kebingungan yang ada di dalam jemaat tentang kebangkitan orang mati. Dalam pemahaman orang-orang Yunani, mereka menolak tentang kebangkitan karena alasan filosofis. Mereka beranggapan bahwa tubuh jasmani ini adalah jahat dan manusia akan terpenjara selamanya dalam tubuh yang berdosa ini. Mereka tidak tahu bahwa kebangkitan di dalam Kristus bukanlah kebangkitan tubuh jasmani, melainkan kebangkitan tubuh kemuliaan. Paulus menjelaskan bahwa kemuliaan tubuh surgawi lebih daripada tubuh duniawi. Tubuh jasmani kita semakin lama akan bertambah lemah karena bertambahnya usia, dan manusia lahiriah akan semakin merosot. Sedangkan manusia batiniah yang menjadi persiapan tubuh yang tidak kelihatan itu adalah bersifat mulia. Jadi, walaupun tubuh jasmani kita tidak sempurna dan semakin lemah dari hari ke hari, namun kehidupan rohani kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Kita tidak perlu merasa minder dengan keterbatasan fisik atau tubuh jasmani kita. Dan juga sebaliknya, jangan kita menjadi sombong kalau kita memiliki tubuh atau rupa yang terlihat sempurna di mata manusia. Karena pada akhirnya semua manusia akan kembali ke asal kita ketika kita diciptakan, yaitu kembali kepada tanah. Tetapi pengharapan kita pada akhir zaman adalah bahwa nanti kita akan dibangkitkan dari kematian dengan mengenakan tubuh surgawi atau tubuh kemuliaan yang bersifat kekal. Tidak lagi merasakan haus, lapar, atau keinginan-keinginan jasmani seperti ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa maut atau kematian sudah dikalahkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54.
Dan setelah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sungguh, hal ini adalah sebuah perkara yang luar biasa, bahwa Kristus sudah menjamin kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga hidup setelah kematian, yaitu hidup yang kekal dengan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Pengharapan ini seharusnya mendorong Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk lebih giat di dalam melayani Tuhan, lebih semangat dan giat di dalam beribadah, lebih berani hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, menanggalkan dosa dan kedagingan, serta terus berkomitmen hidup menjadi berkat di sisa-sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih atas hidup yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan kami mau semakin setia, semakin taat, dan terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan pribadi dan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, baik yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, merindukan kesuksesan dalam studi atau usahanya, serta yang merindukan kesembuhan dari segala sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan Yesus berkuasa atas setiap pergumulan-pergumulan kami, dan kami beriman semuanya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.